Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Irmansyah, mahasiswa Universitas Riau jurusan Teknik Sipil kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus kegagalan struktur jembatan. Pembangunan di bidang ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan bidang industri dan bidang pertanian disertai peningkatan sumber daya manusia merupakan prioritas utama dalam pembangunan nasional. Biaya konstruksi merupakan kriteria yang cukup penting dalam pemilihan suatu struktur. Kriteria ini tidak terlepas dari efisiensi bahan dan kemudahan pelaksanaannya. Suatu struktur harus didesain secara ekonomis serta mudah dalam pelaksanaannya. Pendekatan pemecahan masalah desain berkembang dengan masuknya value engineering sebagai bagian dalam analisis pengambilan keputusan desain. Sejak pertama dipraktikkan langsung konsep ini, yaitu konsep value engineering oleh Lawrence Mills, bapak dari value engineering. Lawrence Mills mendefinisikan value engineering adalah usaha yang sistematis untuk mengurangi biaya produksi tanpa mengurangi mutu, performance, durability, reliability yang ditetapkan. Latar belakang. Negara Indonesia adalah negara kepulauan, di mana kebutuhan transportasi antar pulau memang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian antar pulau, di mana perlu dibuat suatu transportasi penghubung antar pulau seperti kapal laut dan jembatan penghubung. Sebagai alat penghubung, jembatan harus mempunyai struktur yang kuat yang dapat memberikan keselamatan bagi masyarakat pengguna. Akan tetapi, tidak semua pembangunan jembatan sesuai dengan standar perencanaan. Hal ini dikarenakan oleh kondisi, dana, keahlian pekerja, kualitas bahan yang digunakan, dan sebagainya. Akibat dari pembangunan jembatan tidak sesuai standar perencanaan, maka terjadilah kegagalan konstruksi yang dapat merugikan masyarakat dan pemerintah. Dapat kita ambil contoh seperti yang terjadi pada jembatan Siak 4 yang terjadi di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kegagalan konstruksi pada jembatan Siak 4 ini, walaupun tidak memakan korban, tetapi kegagalannya sangat merugikan pemerintah sampai ratusan miliaran rupiah karena pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan di awal. Berdasarkan bahan bangunannya sendiri, jembatan dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama ada jembatan kayu. Jembatan kayu biasanya untuk lalu lintas kecil pada bentang kecil dan kadang untuk jembatan pembantu. Yang kedua ada jembatan pasangan batu dan batu bata. Jembatan ini mulai ada sejak 5.000 tahun yang lalu. Pada jembatan dengan bahan ini, struktur jembatan hanya berbentuk beam saja. Di Inggris, jembatan dengan pasangan batu disebut clapper bridge. Yang ketiga ada jembatan beton bertulang. Beton kuat terhadap tekan tetapi lemah terhadap tarik, sehingga pada bagian tariknya akan mudah retak. Untuk itu digunakan tulangan baja atau besi yang diletakkan pada bagian yang tertarik, karena baja dan besi kuat terhadap tarik. Yang keempat ada jembatan beton prategang. Pada jembatan ini diberikan gaya prategang awal yang dimaksudkan untuk mengimbangi tegangan yang terjadi akibat beban. Yang kelima ada jembatan baja. Keuntungan dari jembatan ini adalah segi estetikanya. Pada jembatan baja umumnya menggunakan struktur rangka atau trus. Yang keenam ada jembatan komposit. Jembatan komposit menggunakan dua bahan yang berbeda dengan mengambil keuntungan dari kedua bahan tersebut, misal beton dengan baja. Ada beberapa aspek yang perlu ditinjau yang nantinya akan mempengaruhi dalam perencanaan jembatan. Yang pertama ada aspek arus lalu lintas. Dalam perencanaan, lebar jembatan sangat dipengaruhi oleh arus lalu lintas yang melintasi jembatan dengan interval waktu tertentu yang diperhitungkan terhadap lalu lintas harian rata-rata maupun dalam satuan mobil penumpang atau SMP. Dalam penentuan LHR yang lewat jembatan, diambil beberapa analisa. Data-data tersebut diambil dari data jembatan yang direncanakan oleh konsultan perencana. Yang kedua ada aspek tanah. Tanah di lokasi jembatan sangat mempengaruhi konstruksi jembatan keseluruhan. Tanah harus kuat menahan semua beban dari jembatan. Perkerasan jalan diletakkan di atas tanah dasar. Dengan demikian, secara keseluruhan, mutu dan daya tahan konstruksi perkerasan tak lepas dari sifat tanah dasar. Tanah dasar yang baik untuk konstruksi perkerasan jalan adalah tanah dasar yang berasal dari lokasi itu sendiri atau di dekatnya, yang telah dipadatkan sampai tingkat kepadatan tertentu sehingga mempunyai daya dukung yang baik serta berkemampuan mempertahankan perubahan volume selama masa pelayanan walaupun terdapat perbedaan kondisi lingkungan dan jenis tanah setempat. Yang aspek ketiga yaitu aspek struktur bangunan jembatan. Yang keempat, aspek pendukung lain.
Berikutnya pembebanan struktur. Beban yang bekerja pada struktur jembatan disesuaikan dengan pedoman perencanaan pembebanan jembatan jalan raya SKBI 1.3.28.1987 Dirjen Bina Marga DPU, yaitu yang pertama, beban primer. Beban primer atau muatan primer adalah beban yang merupakan muatan utama dalam perhitungan tegangan pada setiap perencanaan jembatan. Yang termasuk muatan primer adalah yang pertama ada beban mati. Beban mati yaitu merupakan beban yang berasal dari berat jembatan sendiri atau bagian jembatan yang ditinjau, termasuk segala unsur tambahan yang dianggap merupakan satu kesatuan tetap dengannya. Yang kedua ada beban hidup. Beban hidup adalah semua muatan yang berasal dari berat kendaraan-kendaraan bergerak atau lalu lintas dan atau berat pejalan kaki yang dianggap bekerja pada jembatan. Yang ketiga ada beban T. Untuk perhitungan kekuatan lantai kendaraan atau sistem lantai kendaraan jembatan harus digunakan beban T. Yang keempat ada beban D. Untuk perhitungan kekuatan gelagar harus digunakan beban D. Yang kelima ada beban pada trotoar, curb, dan sandaran. Konstruksi trotoar harus diperhitungkan terhadap beban hidup sebesar 500 kg per meter persegi. Dalam perhitungan kekuatan gelagar, karena pengaruh beban hidup pada trotoar, diperhitungkan beban 60% beban hidup trotoar. Curb yang terdapat pada tepi-tepi lantai kendaraan harus diperhitungkan untuk dapat menahan satu beban horizontal ke arah melintang jembatan sebesar 500 kg per meter, yang bekerja pada puncak curb yang bersangkutan atau pada tinggi 25 cm di atas permukaan lantai kendaraan apabila curb yang bersangkutan lebih tinggi dari 25 cm. Tiang-tiang sandaran pada setiap tepi trotoar harus diperhitungkan untuk dapat menahan beban horizontal setiap 100 kg per meter, yang bekerja pada tinggi 90 cm di atas lantai trotoar. Yang keenam ada beban kejut. Beban kejut yaitu merupakan beban akibat dari getaran dan pengaruh dinamis lain. Yang terakhir ada gaya akibat tekanan tanah. Bagian bangunan jembatan yang menahan tanah harus direncanakan dapat menahan tanah sesuai rumus-rumus yang ada. Berikutnya, beban sekunder. Beban sekunder adalah muatan pada jembatan yang merupakan muatan sementara yang selalu diperhitungkan dalam perhitungan tegangan pada setiap perencanaan jembatan. Yang termasuk muatan sekunder adalah yang pertama ada beban angin. Pengaruh beban angin yang ditetapkan sebesar 150 kg per meter persegi dalam horizontal terbagi rata-rata pada bidang vertikal setinggi 2 meter menerus di atas lantai kendaraan dan tegak lurus sumbu memanjang seperti tercantum dalam Peraturan Perencanaan Jembatan Jalan Raya Pasal 2 halaman 13. Yang kedua ada gaya akibat perbedaan suhu. Peninjauan diadakan terhadap timbulnya tegangan-tegangan struktural karena adanya perubahan bentuk akibat perbedaan suhu antara bagian-bagian jembatan, baik yang menggunakan bahan yang sama maupun bahan berbeda, tercantum dalam PPJJR Pasal 2 Tabel 2 halaman 14. Yang ketiga ada gaya rangka dan susut. Pengaruh rangka dan susut dihitung dengan menggunakan beban mati dari jembatan. Jika susut dan rangka dapat mengurangi pengaruh muatan lain, maka harga dari rangka tersebut harus diambil minimum PPJR Pasal 2 ayat 3. Yang keempat ada gaya rem. Pengaruh gaya rem sebesar 5% dari beban D tanpa koefisien kejut yang memenuhi semua jalur lalu lintas yang ada dalam satu jurusan. Yang kelima ada gaya gempa. Jembatan-jembatan dibangun pada daerah-daerah di mana terdapat adanya pengaruh dari gempa bumi harus direncanakan dengan memperhitungkan pengaruh gempa bumi tersebut. Berikutnya ada beban khusus. Beban khusus adalah muatan yang merupakan beban khusus untuk perhitungan tegangan pada perencanaan jembatan. Yang termasuk muatan khusus adalah yang pertama ada beban sentrifugal, yang kedua ada gaya tumbuk. Gaya tumbuk antara kendaraan dan pilar dimaksudkan pada jembatan-jembatan layang di mana bagian bawah jembatan digunakan untuk lalu lintas. Yang ketiga ada gaya pada saat pelaksanaan. Gaya-gaya khusus yang mungkin timbul dalam masa pelaksanaan pembangunan jembatan di mana ditinjau sesuai dengan cara pelaksanaan pekerjaan yang digunakan. Yang keempat ada gaya akibat aliran air, tumbukan benda-benda hanyutan. Yang terakhir ada kombinasi beban. Konstruksi jembatan beserta bagian-bagiannya harus ditinjau terhadap kombinasi pembebanan dan gaya yang mungkin bekerja
Tegangan yang digunakan dalam pemeriksaan kekuatan konstruksi yang bersangkutan dinaikkan terhadap tegangan yang diizinkan sesuai keadaan elastis. Pada perencanaan jembatan, struktur bagian atas meliputi yang pertama ada sandaran. Sandaran merupakan pembatas antara kendaraan dengan pinggiran jembatan yang berfungsi sebagai pengaman bagi pemakai lalu lintas yang melewati jembatan tersebut. Yang kedua ada trotoar. Trotoar berfungsi untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada pejalan kaki baik dari segi keamanan maupun kenyamanan. Yang ketiga ada plat lantai. Plat lantai berfungsi sebagai penahan lapisan perkerasan. Yang keempat ada gelagar memanjang. Gelagar memanjang berfungsi menahan beban plat lantai, lapis perkerasan, dan beban air hujan, kemudian menyalurkannya ke gelagar melintang. Selanjutnya ada gelagar melintang. Gelagar melintang menerima limpahan beban dari gelagar memanjang, kemudian menyalurkannya ke rangka baja. Berikutnya ada ikatan angin. Ikatan angin berfungsi untuk menahan gaya akibat angin. Yang berikutnya ada andas jembatan. Andas jembatan merupakan peletakan dari jembatan yang berfungsi untuk menahan beban berat, baik yang vertikal maupun horizontal. Berikutnya ialah struktur bawah. Pada perencanaan jembatan, struktur bagian bawah adalah abutmen. Abutmen dapat diasumsikan sebagai dinding penahan tanah. Yang berikutnya adalah pondasi. Pondasi menyalurkan beban-beban terpusat dari bangunan bawah ke dalam tanah pendukung dengan cara demikian sehingga hasil tegangan dan gerakan tanah dapat dipikul oleh keseluruhan. Jenis-jenis pondasi umum yang dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, potensi dangkal. Dapat dilakukan dengan pondasi langsung maupun sumuran. Yang kedua, pondasi dalam. Dapat dilakukan dengan sumuran, tiang bor maupun tiang pancang dari bahan kayu, baja, beton. Yang berikutnya yaitu drainase. Fungsi drainase adalah untuk membuat air hujan secepat mungkin dialirkan keluar dari jembatan sehingga tidak terjadi genangan air dalam waktu yang lama. Yang berikutnya yaitu sistem manajemen. Yang pertama ada rekayasa nilai. Rekayasa nilai atau value engineering adalah suatu teknik yang dalam merencanakan suatu produk dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan biaya-biaya yang tidak perlu tanpa mengorbankan kualitas produk. Yang kedua, fungsi produk. Pada saat produk akan dirancang, persoalan mendasar yang timbul adalah aspek kegunaan produk. Pendekatan yang paling baik untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan mencoba mendefinisikan semua fungsi yang harus ada pada produk. Analisa selanjutnya harus didasarkan atas fungsi-fungsi tersebut. Yang ketiga, nilai. Pengertian nilai dapat dibedakan atas yang pertama ada nilai bagi pemakai produk atau konsumen. Nilai bagi pemakai merupakan ukuran sampai sejauh mana pemakai bersedia mengorbankan sesuatu untuk memiliki suatu produk. Yang kedua ada nilai bagi pembuat produk. Nilai bagi produsen menunjukkan pengorbanan yang diberikan produsen dalam menawarkan suatu produk kepada konsumennya. Yang ketiga ada nilai kegunaan, menyatakan tingkat kegunaan dan pelayanan yang dapat diberikan oleh suatu produk. Yang keempat ada nilai prestis, nilai yang mengaitkan suatu produk dengan image yang menyebabkan daya tarik untuk memilikinya. Yang kelima ada nilai tukar, merupakan ukuran pengorbanan finansial yang diberikan konsumen untuk dapat memiliki suatu produk. Yang terakhir, nilai biaya, merupakan hasil penjumlahan dari biaya-biaya seperti bahan, tenaga, biaya tak langsung, dan biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat produk tersebut. Selanjutnya, biaya proyek. Secara umum, biaya dalam suatu proyek dapat dikelompokkan menjadi biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap merupakan bagian dari biaya proyek yang digunakan untuk menghasilkan produk yang diinginkan, mulai dari studi kelayakan semua konstruksi atau instalasi tersebut berjalan penuh. Sedangkan biaya tidak tetap merupakan biaya yang digunakan untuk menutupi kebutuhan pada tahap awal operasi. Selain pembagian biaya di atas, biaya dapat dilihat dari perspektif lain, yaitu biaya pemilik, owner cost, dan biaya kontraktor, serta biaya lingkup kerja pemilik atau owner scope. Biaya pemilik atau owner cost meliputi biaya-biaya administrasi pengelolaan proyek oleh pemilik dan pembayaran kepada konsultan. Yang biaya kontraktor merupakan biaya yang dibebankan oleh kontraktor kepada pemilik proyek atas jasa yang telah diberikan. Kemudian ada owner scope, adalah biaya untuk menutup pengeluaran bagi pelaksanaan pekerjaan fisik yang secara administratif ditangani langsung oleh pemilik. Yang selanjutnya ada biaya langsung.
Biaya langsung atau direct cost yaitu himpunan pengeluaran untuk tenaga kerja, bahan, alat-alat, dan subkontraktor. Yang selanjutnya ada biaya tidak langsung atau indirect cost, yaitu himpunan pengeluaran untuk overhead, pengawasan risiko-risiko, dan lain-lain. Selanjutnya, rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya terdiri dari 3 kata. Yang pertama ada rencana. Rencana itu adalah himpunan planning atau termasuk detail penjelasan dan tata cara pelaksanaan pembuatan sebuah bangunan. Terdiri atas BESTEK dan gambar BESTEK. Yang kedua ada anggaran. Anggaran yaitu perkiraan atau perhitungan biaya suatu bangunan berdasarkan BESTEK dan gambar BESTEK. Yang terakhir biaya. Biaya itu adalah besar pengeluaran yang berhubungan dengan borongan yang tercantum dalam persyaratan-persyaratan yang terlampir. Jadi, rencana anggaran biaya adalah merencanakan bentuk bangunan yang memenuhi syarat, menentukan biaya, dan menyusun tata cara pelaksanaan teknis dan administrasi. Tujuan pembuatan rencana anggaran biaya yaitu untuk memberikan gambaran yang pasti mengenai bentuk, konstruksi, besar biaya, dan pelaksanaan serta penyelesaian. Dalam penyusunan rencana anggaran biaya, ada 3 istilah yang harus dibedakan, yaitu harga satuan bahan, harga satuan upah, dan harga satuan pekerjaan. Harga satuan bahan adalah merupakan kumpulan suatu daftar harga-harga bahan di daftar pasaran. Yang kedua ada harga satuan upah, merupakan upah tenaga kerja yang didapatkan di lapangan, kemudian dikumpulkan dan dicatat dalam suatu daftar harga satuan upah. Yang terakhir, harga satuan pekerjaan. Berikutnya definisi kegagalan bangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dan PP 29 Tahun 2000, definisi kegagalan bangunan secara umum adalah merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. Berikutnya, faktor penyebab kegagalan struktur jembatan. Faktor penyebab kegagalan struktur jembatan secara umum yang pertama adalah faktor penyebab yang disebabkan kegagalan perencana. Yaitu yang pertama ada tidak mengikuti TOR, yang kedua terjadi penyimpangan dari prosedur baku, manual atau peraturan yang berlaku. Yang ketiga, terjadi kesalahan dalam penulisan spesifikasi teknik. Yang keempat, kesalahan perencana dalam menafsirkan data perencanaan dan dalam menghitung kekuatan rencana suatu komponen konstruksi. Yang kelima, perencanaan dilakukan tanpa dukungan data penunjang perencanaan yang cukup dan akurat. Yang keenam, terjadi kesalahan dalam pengambilan asumsi besaran rencana dalam perencanaan. Yang ketujuh, terjadi kesalahan membuat perhitungan aritmatik. Yang terakhir, kesalahan gambar rencana. Faktor penyebab kedua yaitu kegagalan pengawas. Antara lain, yang pertama, tidak melakukan prosedur pengawasan dengan benar, tidak mengikuti TOR. Yang ketiga ada menyetujui proposal tahap pembangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Yang keempat menyetujui proposal tahapan pembangunan yang tidak didukung oleh metode konstruksi yang benar. Yang terakhir menyetujui gambar rencana kerja yang tidak didukung perhitungan teknis. Yang ketiga faktor penyebab kegagalan pelaksana. Yang pertama, tidak mengikuti spesifikasi sesuai kontrak, salah mengartikan spesifikasi. Yang ketiga, tidak melakukan atau tidak melaksanakan pengujian buntu dengan benar. Yang keempat, tidak menggunakan material yang benar. Yang kelima, salah membuat metode kerja. Yang keenam, salah membuat gambar kerja. Yang ketujuh, pemalsuan data profesi. Yang terakhir, merekomendasikan penggunaan peralatan yang salah. Yang keempat, kegagalan pengguna bangunan. Yaitu yang pertama ada penggunaan bangunan yang melebihi kapasitas rencana. Yang kedua, penggunaan bangunan di luar peruntukan rencana. Yang ketiga, penggunaan bangunan yang tidak didukung dengan program pemeliharaan yang sudah ditetapkan. Yang keempat, penggunaan bangunan yang sudah habis umur rencananya. Yang berikutnya tinjauan lokasi. Yang pertama kita bahas dulu keadaan transportasi. Jembatan penjadi penghubung antara lokasi kantor Bupati Siak di Desa Benteng Hulu di Kecamatan Mempura dengan lokasi gedung DPRD Kabupaten Siak di Desa Rawang Air Putih di Kecamatan Siak yang dipisahkan oleh Sungai Siak.
Selain itu, jembatan ini dibangun dengan tujuan memperlancar arus transportasi antara Kabupaten Siak dengan Kota Pekanbaru, sehingga terdapat jalur alternatif melalui darat di samping melalui sungai. Yang berikutnya, berdasarkan jumlah penduduk. Kabupaten Siak adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, dengan pusat pemerintahan berada di Siak Sri Indrapura. Luas wilayah Kabupaten Siak ini mencapai 8.580,92 km persegi dengan jumlah penduduk pada tahun 2018 sebanyak 477.670 jiwa. Berikutnya faktor penyebab kegagalan struktur jembatan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah atau jembatan Siak 4. Faktor utama penyebab kegagalan strukturnya yaitu adanya pergeseran oprit pada struktur jembatan tersebut. Posisi oprit di bagian bawah menjadikannya masuk kategori bangunan bawah jembatan yang berfungsi mengalirkan gaya dari atas jembatan ke bawah ke tanah. Oprit dari timbunan tanah membuatnya cenderung tidak stabil, terutama jika perhitungan dalam perencanaannya meleset atau keliru. Berikut penyebab pergeseran oprit. Yang pertama, ada horizontal atau tekanan datar yang berlebihan. Bisa pula beban timbunan oprit yang bertambah karena banjir naik sampai mendekati lantai jembatan. Yang kedua, timbunan oprit itu sendiri. Urukan tanah yang melebihi tinggi kritis dari kemampuan topangan lapisan tanah lunak membuat oprit anjlok. Keadaan ini akan mendorong bagian bawah abutmen jembatan. Yang ketiga, berkurangnya daya tahan lateral atau daya tahan sisi. Hal ini disebabkan berubahnya penampang sungai di kaki-kaki jembatan. Yang berikutnya yaitu dampak. Dampak yang berasal dari ketidakstabilan timbunan oprit jembatan dapat dilihat pada kejadian-kejadian berikut. Yang pertama, terjadi penurunan yang tiap tahun perlu di-rising atau di-overlay. Yang kedua, dilakukan penambahan lapisan beraspal sebagai wujud pemenuhan persyaratan standar pelayanan minimum bagi pengguna jalan, yaitu aman dan nyaman. Bila penurunan yang terjadi ini bertambah secara signifikan, baik secara cepat atau selama masa konstruksi maupun untuk waktu yang cukup lama, atau selama masa pelayanan, akan berdampak pada struktur bangunan di sekitarnya, tentunya dengan penambahan lapisan perkerasan untuk mewujudkan standar pelayanan minimum yang disyaratkan, akan berdampak terhadap menurunnya tingkat stabilitas timbunan oprit secara signifikan. Yang berikutnya yaitu tindakan pemerintah. Rusaknya jembatan Siak 4 atau yang lebih dikenal dengan nama Jembatan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah yang baru diresmikan belakangan ini sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Rusaknya jembatan Siak 4 ini diduga ada kegagalan konstruksi. Langkah pemerintah selanjutnya adalah meminta Gubernur Riau untuk memanggil pihak kontraktor dan Kepala Dinas PUPR Provinsi untuk bertanggung jawab terhadap proyek tersebut. Hal ini disampaikan oleh Mardianto Manan, praktisi perkotaan Mardianto, menanggapi kerusakan yang terjadi di jembatan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah atau juga dikenal dengan nama Jembatan Siak 4 tersebut. Berikutnya, pemerintah yang diwakili Dinas PU juga sudah memesan baut untuk mengganti baut yang hilang dan sudah ada beberapa yang sampai di Pekanbaru, dan setelah diteliti ada sekitar 100-an baut yang dicuri. Maka dari itu, setelah peninjauan kembali, apabila sangat berisiko, maka jembatan tersebut akan ditutup sementara. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data terhadap kegagalan struktur jembatan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah di Provinsi Riau dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, faktor penyebab kegagalan struktur jembatan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah yaitu adanya pergeseran oprit yang terjadi pada struktur jembatan tersebut. Oprit jembatan merupakan segmen jalan yang menghubungkan jalan raya dengan jembatan. Yang kedua, penyebab pergeseran oprit yaitu adanya beban timbunan oprit bertambah karena banjir naik sampai mendekati lantai jembatan, tanah yang melebihi tinggi kritis dan kemampuan topang, dan berkurangnya daya tahan lateral atau daya tahan sisi. Yang ketiga, dampak yang berasal dari ketidakstabilan timbunan oprit jembatan mengakibatkan terjadinya penurunan yang tiap tahun perlu di-rising atau di-overlay, serta perlu dilakukan penambahan lapisan beraspal agar jembatan aman dan nyaman. Ini akan mengakibatkan menurunnya tingkat stabilitas timbunan oprit secara signifikan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.